Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ikhwan-ikhwan, semoga semuanya pada sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, juga dipermudah dari segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang lebih penting untuk ikhwan-ikhwan tabarukan yang pernah mandi atau dimandikan sama AA, sama Bang Denny, atau sama yang lain yang sudah bisa dan sudah dipercaya untuk memandikan ikhwan-ikhwan yang baru. Jadi yang harus diketahui, ada apa sih manfaatnya mandi itu? Manfaat mandi, jadi ada sesuatu energi yang dimasukkan melewati dengan cara mandi. Dulu saya itu berpuasa selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, bukan sebentar-sebentar, 3 tahun setengah setiap hari. Dan juga makannya pun disebut kalau orang-orang Sunda bilang mutih. Mutih itu tidak pakai sayur mayur, tidak memakai lauk pauk, juga tidak boleh bilaruhin namanya. Bilaruhin, terus juga kata tadi itu mutih, bilaruhin, tidak boleh ada yang bernyawa sekalipun telur, tidak boleh. Terus juga mutih, kalau mutih itu yang putih-putih aja, nasi putih. Kalau mau pakai sayur boleh, sayur bening gitu boleh. Jangan sembarangan sayur gitu. Selama 3 tahun setengah. Pertama saya jalani dulu itu 1 tahun setengah. 1 tahun setengah di daerah Majalaya. Terus pindah lagi ke Garut. Di Garut itu bersama Kiai Elin Mahpudin, ditambah lagi 2 tahun setiap hari. Padahal kerja saya itu ke gunung setiap harinya, ke gunung, jalan kaki dari rumah ke gunung itu 2 jam jalan kaki itu. Nanjak lagi juga jauh, udah nanjak, udah rumpil, udah segala macam lah. Itu si A itu dulu tuh cari burung karena tidak punya kerjaan, ya udah itulah cari burung setiap hari begitu. Sambil berpuasa naik ke gunung, dapat burung 1 biji saja dijual 5.000. Dijual 5.000, terus dibelikan beras. Paling makan dulu cuma dengan peyek aja, peyek gorengan, peyek gitu. Nah setelah itu ya udahlah tamat sampai menyampai ke Ayatul Kursi. Nah, jadi yang semuanya saya beli dulu dengan berpuasa, dengan berzikir. Siangnya berpuasa, malamnya berzikir. Dari mulai jam 12 malam, jam 4 subuh itu baru berdiri dari duduknya, dari zikir jam 4 subuh. Dari jam 12 malam, itu setiap malam seperti itu. Siang-siangnya berpuasa. Ini mohon maaf saya menceritakan, bukan saya sombong, bukan, tapi menceritakan bagaimana jerih payahnya untuk mengambil atau memberi energi yang kita miliki itu ya, urusan dunia, urusan syariat itu kita beli.
si energi itu dengan berpuasa gitu ya. Nah, mandi dikarenakan kalau berpuasa menjalani seperti saya dulu zaman sekarang tahun ini 2026 atau mulai dari si AA bertamat puasa atau saya mulai menyebarkan kitab tabarukan kepada ikhwan semuanya, mungkin tidak jarang yang kuat dengan ujiannya dengan dohir, dengan juga ujian dengan batinnya yang tidak terlihat oleh mata, yang cuma dirasakan saja dengan badan dan hati kita. Itu banyak sekali ujiannya, mungkin banyak yang tidak lulus kalau zaman sekarang. Nah, jadi manfaat dari mandi tersebut itu bukan sekedar mandi, karena itu dapat mendapatkan tirakat dari bersama guru. Bagaimana caranya? Harus sampai ilmu atau energi atau ilmu yang kita kejar, ilmu yang kita jalani zaman sekarang itu masih berlaku, masih bisa berguna. Bagaimana caranya? Itulah dengan cara mandi, dengan tirakat. Hasil tirakat itu dengan cara mandi. Ya, mandi 3 kali mandi, jangan lewat 40 hari. 1 kali mandi, yang kedua jangan lewat 40 hari. Dan mandi dari yang kedua ke yang ketiga itu tidak boleh lewat 40 hari juga. Jadi 3 kali mandi itu selama 40 kali 2, 40 kali 2 ada 80 hari. 80 hari sudah tamat semuanya 3 kali mandi itu. Ada yang mau dipercepat boleh. 1 minggu saya udah selesai 3 kali mandi, itu boleh, lebih bagus lagi dipercepat. Gitu. Itu ada energi yang masuk ke dalam tubuh orang yang dimandikan, atau orang yang dimandikan itu yang disebut ikhwan ya. Jadi kalau di tabarukan ini tidak ada guru dan tidak ada murid. Istilah kata semuanya itu bersaudara semuanya, ikhwan. Jadi disebut bersaudara semuanya. Itu cara mengijazahkan ilmu-ilmu yang sudah ada di badan saya, di badan guru saya, diijazahkan ke anak-anak semuanya, ke ikhwan semuanya, itu dengan cara mandi. Jadi harus paham kenapa saya harus mandi. Karena setelah mandi kamu itu cuma punya kewajiban 3 kali mandi itu syukuran harus sembelih ayam kampung, bukan ayam negeri, ayam pasar yang ayam sayur, bukan, tapi harus ayam kampung biasa. Nasi lewat atau nasi boleh digoreng juga boleh, mau di sayur juga boleh, itu ayam itu setelah masaknya ya, dimasaknya. Setelah itu kita berzikir bersama-sama, tawasul kepada Allah, hadarat kepada sanad kita, termasuk ke khodam ayat kursi itu malaikat Said Kandias. Tawasul. Nah, setelah syukuran, insya Allah ilmu itu tidak akan pernah terlepas dari badan kita. Energi itu akan abadi di badan kita apabila orang tersebut tidak melakukan yang diharamkan oleh agama. Contoh, minum-minuman air keras, minum arak, atau berzinah misalkan, itu tidak akan pernah terlepas dari badan kita. Terus zikir yang dibacakan ayat kursi, seterusnya bacakan ayat kursi,
Nah, guru pernah berkata sama saya, cintailah ayat kursi. Barang siapa yang mencintai ayat kursi, maka dia akan diberikan keajaiban dan keistimewaan. Tetapi adanya keajaiban, adanya keistimewaan, jangan menjadikan salah satu tujuan. Kita membacakan ayat kursi semata-mata hanya untuk ibadah. Jadi Ikhwan yang sudah dimandikan dengan ayat kursi itu setara dengan saya. Apa yang ada di badan saya semuanya ditumpahkan ditransferkan, transfer energi istilah kata itu, transfer energi. Setelah transfer energi, badan Ikhwan tersebut itu yang sudah dimandikan itu adalah kekuatannya sama, kekuatan sama. Jadi bagaimana cara menggunakan ilmu atau energi ayat kursi, bagaimana pula untuk menggunakan keperluan yang lain. Nah, di sini ada yang dinamakan kitab tabarukan. Saya bilang ini bukan kitab tabarukan, tapi ini buku panduan tabarukan. Tapi Ikhwan kita itu banyak mereka tuh menyebut bahwa ini adalah kitab. Nah, di sini ini ada sampulnya. Ini ada jilid yang ke-1 sampai ke jilid yang 4. Ini ada 4 jilid. Ada 4 jilid. Semuanya yang harus kita gunakan, yang harus kita pakai itu kebutuhan kita semuanya ada di sini, dunia dan akhirat. Contoh pengobatan untuk orang-orang yang sakit, terus juga pagar goib untuk menjaga rumah kita, atau ada menjaga lokasi apa saja, perumahan, mau kebun, mau apa, itu boleh, ada caranya di situ. Terus juga kalau kita rajin mau bisa transfer energi atau memandikan orang lain, Ikhwan baru, ada juga di situ caranya. Dan juga ada kita apabila kita senang dengan benda-benda tersebut, benda-benda yang bertuah. Nah, seperti ini yang di belakang ini, ya. Ada pedang, ada samurai. Banyak di sini benda-benda bertuah itu. Dimisahkan yang kosong-kosong, yang tidak ada energinya, kita isi dengan energi lagi, dengan energi ayat kursi. Ada caranya di kitab tadi itu, di kitab tabarukan ada cara-caranya. Cara pengobatan dohir, pengobatan batin, dan juga ada tentang belajar tenaga dalam dari ayat kursi. Itu energinya sangat luar biasa, disebut luar biasa lah ya. Energi dari jurus ayat kursi itu pun bisa dipakai pengobatan lahir, pengobatan dohir, penyakit yang medis bisa juga dibantu dengan disembuhkan dengan itu. Syariat yang menyembuhkan itu hanya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan kiai, bukan ustadz yang menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan air saja, syariat dengan air kita bacakan saja Bismillahirrahmanirrahim, dikasihkan ke orang, kata Allah sembuh, ya sembuh gitu. Walaupun kita berobat beberapa ratus juta sampai beberapa miliar, kata Allah jangan sembuh, ya nggak akan sembuh gitu ya. Makanya semua kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita bersyariat, wajib bersyariat untuk kesembuhan kita, untuk kemajuan kita, untuk kesuksesan kita. Jangan lupa, jangan saja sukses di dunia, tetapi harus sukses dunia dan akhirat gitu ya. Nah, begitu caranya saya mengijazahkan ayat kursi. Banyak yang bertanya di dalam YouTube ataupun ada yang melalui HP saya kontak bagaimana caranya mau
isi dengan ayat kursi, misalkan mempelajari ayat kursi atau ijazah ayat kursi, yaitulah cara saya mengijazahkan ayat kursi. Dimandikan 3 kali tanpa berpuasa, hanya zikir, wirid, terus wirid dibesarkan itu adalah ayatul kursi. Mohon maaf, ayat kursi ada 4 unsur. Satu diantaranya ada yang dinamakan kunci dari ayat kursi. Yang kedua ada yang disebutkan gembok ayat kursi. Dan yang ketiga ada juga yang disebut asror ayat kursi. Yang keempat ada jurus ayat kursi sebanyak 9 jurus. Itu semuanya jurusnya jurus tenaga dalam. Nah demikian sekilas info, semoga dipahami oleh ikhwan semuanya. Jadi yang saya sarankan kepada ikhwan, mohon maaf, bukan saya mau menjual supaya laku ini kitab, bukan. Jadi semuanya yang pernah dimandikan di kitab tabarukan oleh saya, oleh adik saya Denny di Lampung, atau dengan siapa saja yang jadikan ikhwan yang sudah dipercaya di tabarukan ini, itu jadi harus mempunyai buku ini. Orang yang berdagang, orang yang bertani, orang yang bisnis, ada cara-caranya di sini semuanya. Dari kitab 1, kitab 2, kitab 3 sampai kepada kitab yang keempat. Di sini isinya ada ayat kursi, ada atakoh, ada yang sebut asror, ada yang juga yang sebut energi baju rantai, atau baju rantai. Terus ada Saifi Akbar, ada hijib hopi, ada juga banyaklah macam-macam di sini semuanya. Cara-cara banyak di sini, energi bisa kita pelajari satu persatu dipelajari sampai kita hafal semuanya, dan supaya bermanfaat di dunia dan di akhiratnya untuk kita sendiri ataupun untuk orang-orang yang banyak yang memerlukan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.